serta mengagungkan nama-Mu. Ya Allah, menempati bangunan gereja ini, dan seiring dengan kerusakan yang ada dan kekurangan umat-Mu yang begitu besar, kami Bapak Santo Paulus Ringwalaya, kami mohon perkenan-Mu agar pembangunan ini serta bahu-membahu dalam mewujudkan karya penyelenggaraan ilahi ini, agar dapat menjalankan tugas dengan baik, dapat semakin baik. 483. Binatang liar di bumi dan segala yang keluar dari bahtera-Mu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjian dengan Kamu bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara Aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada serta-Mu, turun-temurun untuk selama. Allah membebaskan Nuh sekeluarga dari air bah karena kesetiaan Nabi Nuh terhadap kehendak Tuhan, meskipun banyak ditertawakan orang karena membuat bahtera bukan pada saat musim hujan bahkan panas terik, tetapi karena ikut saja dengan kehendak Tuhan dengan setia, maka Nuh sekeluarga itu terselamatkan seperti diungkap dalam bacaan pertama. Dan sebagai tanda bahwa kita mau ikut Tuhan, dilepaskan dari maut, yaitu dengan kita menerima sakramen baptis, di mana dengan baptis membersihkan kita dari dosa dan menandakan bahwa Yesus Kristus menang atas hidup kita, atas alam semesta. Beberapa poin yang bisa saya ambil hikmahnya adalah yang pertama, kita diminta untuk senantiasa siap siaga seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Mungkin kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, apakah sungguh-sungguh hidup kita juga penuh antisipasi. Misalnya dibandingkan dengan kalau anak-anak sekolah, paling tidak di zaman saya, zaman jenengan wonten apa mboten saya tidak tahu. Biasanya yang namanya belajar itu ikut memperhatikan guru di
kelas, lalu pulang sekolah juga masih belajar lagi, mengulang, bahkan mungkin menguasai, menghafalkan apa yang sudah diajarkan guru, buat PR juga. Dan namanya belajar itu setiap hari, bukan menunggu pada waktu mau ulangan saja. Kalau kadang-kadang disuruh oleh bapak ibunya, orang tuanya, sinau le, sinau nduk, mah gak mau, wong belum ada ulangan kok belajar. Apalagi kalau hari libur, sinau, prai-prai kok sinau, ulangannya sehat dulu. Dulu pernah begitu, panjenengan pernah kayak gitu? Oh, pernah toh. Nah, kalau saya dulu, seperti ini. Nah, zaman saya dulu kadang-kadang dulu itu memberikan ulangan mendadak. Nah, udah diabani, orang diabani apa? Anak-anak hari ini ulangan mendadak. Oh, bingung kabeh kedabikan di sini elek gitu kan. Kadang-kadang kan ada gitu. Seperti kedatangan Tuhan itu juga bisa mendadak. Sewaktu-waktu kita dipanggil, kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi hidup kita tidak antisipatif. Nah, seperti anak-anak sekolah itu. Nah, kalau di desa atau di gunung itu petani-petani itu biasanya ya sering terjadi, tidak semuanya ya. Kalau mau menanam sesuatu yang bisa cepat menghasilkan uang dengan mudah, menanamnya juga nggak ada kosong dan menghasilkan uang cepat. Banyak orang seperti itu. Maka kalau disuruh nanam kakao, pete, durian, pada nggak mau, jarang yang mau, meskipun juga ada. Dan orang tidak berpikir untuk kedepannya, hanya berpikir untuk dirinya sekarang ini, bukan berpikir untuk anak cucunya nanti. Nah, kalau saya lihat banyak para petani itu, karena saya pernah di desa juga ya, berkarya di sana, itu sering nanam yang cepat itu apa? Yang cepat panen, tomat, terong, bayam, lombok, tapi hanya beberapa orang saja yang mau menanam durian. Ketika saya di sebuah paroki, kalau lagi musim durian itu berhasil, dan ketika saya mendapatkan tamu, misalnya tamu romo-romo pas pengakuan dosa itu, sebelumnya saya berburu durian, dan saya mencari durian bukan di tempat bakul, membeli bakul, tapi membeli di petaninya. Sampai saya hafal mana keluarga atau rumah atau petani rumahnya mana yang mempunyai pohon durian yang bagus dan manis. Sampai saya hafal, langsung tak tekani rumahnya, Pak, saya beli durian, saya nidake membeli 100.000, terserah mau dapat kasih berapa. 100.000 dapat satu pila ini, 100.000 Pak dapat 10. Berarti itu 10 bukan OG ya, dulu 10. Saya bawa jeep, wah masukkan. Sebelum ditutup Romo, sebelum pintu saya tutup, ini ada tambahan lagi, monggo nenek saatnya. Wah, satu ini pun kata, ini sastu, oh sampun. Saya bukakan pintu lagi, wah dapat tambahan lagi. Akhirnya 100.000, saya dapat 16.
lagi kabeh. Sekarang musim durian, ya, saya tidak akan ke sana. Ketika itu saya bertanya, panjenengan Anda itu kok punya pohon durian yang begitu besar, buahnya lebat dan manis semua. Itu kenapa? Kok bisa? Jarang-jarang dulu. Biasanya donambut senengannya tomat, lombok, gitu. Ini karena simbah saya. Di simbah saya menanam semenjak bibit. Mungkin simbah saya itu tidak langsung bisa memanen, tetapi anak cucunya termasuk saya ternyata dapat mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya dapat berkah dari Tuhan lewat simbah saya. Apakah kita sempat berpikir seperti itu sebagai tanda siap siaga, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi lebih panjang lagi untuk anak cucu kita? Apakah kita memberikan warisan iman yang baik untuk anak cucu kita? Dalam bahasa rohani seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, poin yang kedua adalah ajakan untuk bertobat. Seperti apa yang diwartakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Ada seorang anak gadis itu yang hidup di sebuah lahan pertanian di gubuk kecil bersama bapaknya. Anak gadis itu bernama Elisabeth. Elisabeth Serintel. Panggilannya Eli. Nah, pada tahun tertentu sang bapak ini mengalami kegagalan panen. Dia berpikir keras, waduh, panen gagal. Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga? Maka dia berpikir dan mencari jalan pintas. Dia ngajak si Eli untuk bekerja sama. Suatu malam Eli itu diberitahu, nanti bapak mau masuk ke ladang tetangga, ya. Kalau ternyata ada orang yang lewat atau mencurigakan atau mengawasi, kamu ngomong, bapak ada yang mengawasi, itu ya? Iya bapak. Benar, si bapak mau mencuri jagung tetangga. Wah, dia di jagung pertama dia dipotel. Sri itu mengatakan, bapak ada yang mengawasi. Boleh situ. Sambil cerita-cerita, orang ngomong gak diangkat. Tapi ya sudah, dia percaya sama si Sri Eli. Jadi itu seraiso obat itu. Nah, cari ladang tetangga yang lain. Di situ dia melihat pisang yang sudah siap panen, satu dun sudah ada yang matang, semengedap-edap, dan dia ketika mau mengambil pisang itu, memotongnya dengan parang, Sri mengatakan, bapak ada yang ngawasi. Telinga orang ngomong, neng orang situ meneng. Habis itu Sri pulang saja tanpa mendapat apa. Sampai di rumah Eli dimarahi. Enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa. Kamu mengatakan ada yang mengawasi. Mengapa kamu mengatakan itu?
Eli mengatakan, meskipun gak ada orang, tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan ada di mana-mana dan mengawasi kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Eli itu memberikan hikmah bagi kita. Meskipun dalam hidup, meskipun mungkin masa prapaskah sekalipun kita masih meneruskan perbuatan dosa, Tuhan akan tahu. Masa prapaskah bukan hanya berhenti identik dengan pantang dan puasa, tapi lebih dalam lagi, bagaimana kita mengubah hidup kita, membuang dosa lama dan menjadi manusia baru. Kalau membahas pantang dan puasa, Bapak Ibu Saudara, apakah hari Rabu kemarin pantang dan puasa? Pantang dan puasa? Bagus. Hari Jumat kemarin, apakah Bapak Ibu pantang? Pantang atau tidak? Pantang apa? Pantang. Ya, saya percaya ini menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau menghayati masa prapaskah ini. Tetapi yang diharapkan bukan hanya menahan makan dan minum, mengendalikan makan dan minum saja, tetapi adalah bagaimana kita senantiasa mau memperbaiki hidup kita sebagai orang yang sudah dibaptis dan berjanji ikut Yesus dengan setia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita habis sejenak untuk meresapkan mata sabda pagi. Petunjuk penyelamat kita yang menurut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa.
Tuhan bersamamu.